kelompok 6, guru penggerak angkatan 1, Penajam Pasar Utara, pendamping Bapak Waryono. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Untuk terus bisa mendukung channel ini agar terus berkarya, don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you. Ya, jadi kasih tahu ada bifrok, ada bisforak. Dia diferensiasi, dia menghargai perbedaan, bakat dan minatnya kita. Guru yang harus mengarahkan dia di sini. Maka kita bentuk tahun lalu kita sudah bentuk kelas khusus di SMP ya ini Pak ini yang olahraga tahun depan kita bentuk yang semua kita arahkan sehingga setiap manusia itu kan ada talentanya tuh, itu harus kita gali. Kalau dulu non aktif, non akademik itu di nomor 2 kan, ini kan dulu kita angkat. Nah, bukan berarti kita meninggalkan akademik, Pak Sekda. Jadi gini, Akademik itu kan ini sekarang sekolah itu sudah digarap dengan profil pelajar Pancasila, guru itu harus tahu si A, si B itu dia memiliki bakat apa. Walaupun dia usia dini, tapi kalau pembinaan itu memang usia dini gitu. Maka kita sekarang punya kelas khusus olahraga itu Pak, itu bagian kecil daripada ini. Karena tidak semua anak suka olahraga. Ada yang suka seni. Nah, di sini sebenarnya harus muncul talenta-talenta. Paling tidak guru dan orang tua serta anak itu yang tahu dia mau jadi apa. Guru harus mengerahkan itu, nggak boleh. Kalian harus pandai matematika, nggak perlu itu. Tapi dia harus belajar matematika iya. Nah itu cuma nanti dari setiap orang harus punya talenta. Kalau orang tidak punya talenta, maka di dalam lingkungan komunitas dia akan hanya menjadi pengikut saja, bukan jadi leader. Nah itu yang harus dibentuk di sini benar. Sejauh manapun kita ngajar di mana-mana, ujungnya itu bakat. Nah, di mana saja. Orang kursus, orang apa cek dia untuk mengeluarkan talenta. Sebenarnya sebuah pendidikan. Dan ini ditambahkan mungkin saja perlu sikap nasionalisme di tanam. Nah, Siap. sekarang Pak Sekda, setiap guru-guru ini sebelum mengajar saya wajibkan apa? Lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Pancasila Pak. Butir-butir Pancasila itu wajib dia sampaikan 1 atau 2 butir-butir Dan Pancasila. kibarkan bendera merah putih meskipun tidak 17. Iya Pak. Biar dia lihat merah putih dia. Itu menumbuhkan nasionalisme, kecintaan daerah gitu. Iya. Nasionalisme itu ujung-ujungnya mencintai daerahnya. Jadi dia Siapa? Jadi sekarang guru-guru saya wajibkan sebelum mengajar luangkan waktu 1 menit 2 menit sampaikan. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa terdiri dari 6 butir ya. Iya Pak. Butir pertama Enggak 6 Pak. 7 ya, udah ganti ya. udah tambah. Ya dulu zaman kita cuma 36, sekarang 45 ya. Bayi Satu Nurugaya. Hari ini kita berada di stand pameran ya kawan-kawan sekalian. Ini stand pameran kami, yuhu. Boleh di-shoot dong. Sebelah sana ada juga ya. Tuh. Jadi kami berada di sini berlima CGP, 1 tambah bayi dalam perut. Ya, jadi hari ini kita ada Bu Haisatun Nurgaya akan menjelaskan kita buat apa untuk stand pameran ini. Selamat siang Bu Haisatun. Ya, selamat siang Ibu Lan. Bisa dijelaskan sedikit mengenai standnya di sini apa ya isinya ya? Oh, stand ini adalah hasil karya kami panen karya. Ya. Ini apa ya, Bu? Kalau ini punya saya sendiri. Ya. Tentang pembelajaran Lotspot. Jadi intinya di masa pandemi ini walaupun anak-anak belajar dari rumah, tetapi anak-anak tetap senang belajar dan bisa menggunakan alat-alat yang ada di sekitar rumah dan lingkungannya. Lotspot apa Bu? Lotspot itu adalah pembelajaran yang menggunakan alat-alat yang ada di sekitar rumah.
anak-anak atau sekitar lingkungan yang ada. Jadi bisa memanfaatkan baik itu dari contohnya dari alam atau dari sampah-sampah, itu bisa digunakan sebagai alat pembelajaran yang menunjang agar anak-anak dapat belajar dengan senang dengan permainan-permainan. Mungkin Kalau itu. yang sebelah sana apa ya, Bu Haisa? Ini kebetulan dari sebelah kanan sini Ya. Bu Mariam, ini hasil karya dari Bu Mariam, Ya, Bu Mariam. dan yang ini dari Ibu Rubiatun. Rubiatun. Nah, ini adalah panen hasil karya kami. Loh, ini apa dari ya, Bu? Lokakarya selama mengikuti Ya. guru penggerak. Dan ini ada program guru penggerak yang sebelum kami mengikuti pelatihan CGP, dan setelah mengikuti perubahan apa yang kami lakukan sebelum dan sesudah. Before after ya? Ya, berarti apa yang kita rasakan, apa yang kita dapat sebelumnya, apa yang belum kita dapat. Sangat luar biasa. Kalau Bu Ruby bagaimana, Bu Ruby? Alhamdulillah untuk best practice yang diterapkan di sekolah kami yaitu TKIT Alfa 2, kami mengambil yaitu pembelajaran berbasis alam, di mana sekolah kami tersebut mempunyai lahan yang luas, dan dengan kembali ke alam, anak-anak itu akan merasakan pembelajaran yang bermakna. Benar-benar ke alam ya, Bu ya? Benar-benar ke alam, di situ anak bisa praktek langsung dan mengalami pembelajaran yang secara bermakna, kemudian mereka lebih kreatif, aktif, dan berinovasi dengan di alam tersebut. Iya, bagus sekali. Berarti ke alam ya, yang tadi lost part, Bener. yang ini ke alam ya, Bu? Lengkap Bisa sekali. memanfaatkan lahan sekolah kami yang luas. Iya. Kalau ini punya Bu Mariam ya, Bu Mariam apa bagaimana? Sendiri. Ini nama program saya adalah pemanfaatan barang bekas dan lahan sekolah sebagai media berkarya siswa. Di mana pemanfaatan lahan kosong yang ada di sekolah itu dimanfaatkan untuk anak-anak bisa membuat kebun sekolah, dan nantinya akan bekerja sama dengan orang tua siswa. Kemudian anak-anak membawa barang bekas seperti plastik minyak, plastik beras, karung bekas, dan bibit tanaman, sayuran dari rumah. Kemudian nantinya programnya ini mengundang orang tua yang memiliki keahlian untuk menanam sayuran. Bisa dilihat seperti dari gambar ini. Ini adalah lahannya sebelum tersentuh. Kemudian ini gotong royong dengan orang tua siswa. Jadi sebelum melakukan program ini, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk bagaimana caranya agar lahan ini bisa dimanfaatkan. Setelah itu saya melakukan sosialisasi program dengan orang tua siswa. Setelah itu, alhamdulillah banyak sumbangan-sumbangan yang diterima dari orang tua siswa. Seperti pada gambar ini, ada orang tua siswa yang menyumbangkan kayunya untuk dijadikan pagar dari kebun sekolah. Kemudian bisa dilihat dari gambar ini, anak-anak yang membawa plastik minyak. Kemudian saya mengundang orang tua siswa yang ahli dalam berkebun untuk memberikan materi kepada siswa yang ada di SDN 033. Dan ini adalah bentuk kerjasama dari SDN 033 Penajam, di mana dilihat dari guru-gurunya, dari orang tua siswanya, dari siswanya sendiri, saling bergotong royong bekerja sama untuk mewujudkan program yang ada di SDN 033 Penajam. Kemudian ini before afternya, sebelum saya mengikuti guru penggerak, yang saya lakukan di kelas itu ketika mengajar selalu mengejar materi yang ada di buku, tidak melihat kemampuan murid. Tetapi setelah saya mengikuti program guru penggerak, saya memberikan materi pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat murid. Yang kedua, kurang menjalin komunikasi dengan murid. Dan setelah saya mengikuti program guru penggerak, saya lebih sering menjalin komunikasi dengan murid dan menerapkan sistem coaching sehingga murid bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, saya sulit membangun kerjasama dengan teman sejawat. Dan setelah saya mengikuti program guru penggerak, saya lebih mudah menjalin kerjasama dengan teman sejawat untuk memunculkan ide program baru di sekolah SDN 033 Penajam.
Kemudian saya berikan waktunya kepada rekan saya Wulandari. Terima kasih Bu Mariam. Jadi di sebelah sini ada punya saya. Jadi ini saya ngambil sistem coaching. Jadi ada coaching di sini. Coaching itu kita membuat anak mencari solusi dari masalahnya sendiri, ya. Jadi ini ada foto-fotonya, diajak ngobrol oleh saya. Jadi ngobrol, dia punya masalah apa, diajakin ngobrol mencari jalan keluar. Seperti itu ya. Ini hasilnya. Kemudian ada juga yang nanti ada before dan after setelah mengikuti CGP, mengikuti program guru penggerak. Ada rasa-rasa yang berbeda. Rasa apa itu ada yang macam-macam ya. Teman-teman saya juga banyak merasakan hal tersebut ya. Coba kita lihat di sini. Ada before-nya. Dulu tuh saya jarang nanyakan keinginan murid saya, tuh saya jarang. Terus banyak ngeluh, dikit-dikit kayaknya capek, dikit capek. Terus maunya ngikuti guru aja gitu ya. Dan banyak-banyak lainnya. Setelah itu saya jadi lebih sabar, suka nanya mau apa dan lain sebagainya. Melihat kekuatan selalu positif walaupun sedang berusaha. Seperti itu. Terakhir saya kasih ke rekan saya Bu Mutiatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil best practice-nya, yaitu pembuatan pupuk untuk meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan, di mana saya mengenalkan murid bagaimana cara membuang sampah yang benar, misalnya dari tong sampah warna kuning, hijau, merah. Kalau warna hijau berarti tong sampahnya untuk pembuangan pupuk sampah daun, sedangkan untuk kuning pembuangan sampah untuk plastik, sedangkan merah untuk pembuangan sampah misalnya botol, kaca, dan besi. Nah, di sini yang melatar belakangi saya untuk membuat program ini, di mana di tempat sekolah kami banyak sekali ditumbuhi oleh pepohonan dan sangat rindang, sehingga banyak sekali dedaunan yang sangat bermanfaat untuk menjadi pupuk kompos. Sehingga saya membuat program ini agar anak-anak itu tahu bagaimana cara pembuatan pupuk kompos di sekolah. Nah, kemudian di sini tujuannya juga untuk meningkatkan rasa kepedulian siswa terhadap lingkungan atau pemanfaatan sampah. Nah, untuk hasilnya terciptanya lingkungan yang sangat bersih, sampah menjadi berkurang, pupuk dapat dimanfaatkan untuk tanaman di sekolah. Sehingga di situ murid bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid. Kemudian mereka tahu proses pembuatan pupuk, antusias siswa dalam pembuatan pupuk sangat semangat. Nah, di sini ini ada beberapa dokumentasinya, bisa kita lihat. Pertama, kita koordinasi dengan guru, kemudian anak-anak saya minta untuk menonton video YouTube cara pembuatannya, kemudian saya minta untuk menggambar, kemudian mencari atau menyapu membersihkan lingkungan dan proses pembuatan pupuk kompos. Nah, selanjutnya di sini juga ada before after setelah saya mengikuti CGP. Sebelum saya mengikuti CGP, mungkin saya masih awam, di mana banyak sekali saya misalnya mengontrol emosi dalam manajemen waktu, dalam menerapkan kesepakatan kelas, itu masih belum saya pernah lakukan. Namun ketika saya mengikuti program dan mendapatkan pembelajaran dari kegiatan CGP, akhirnya saya terbuka untuk menerapkan budaya positif, kesepakatan kelas, dan lain-lain. Di sini juga budaya positif di mana siswa saya tuntun, saya bimbing untuk mengucapkan salam, sapa, tolong, maaf, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita akan kepada pendamping kami, yaitu Bapak Waryono. Gimana tanggapan Bapak dengan CGP selama berbulan-bulan yang sebentar lagi melahirkan ini, Pak? Jadi pertama saya dulu ya, waktu perkenalan pertama dengan rekan semua, saya melihat itu rekan-rekan itu PD-nya itu kurang sekali saya lihat.
saya ajak ngobrol tentang siswa, tentang pendidikan dan seterusnya. Saya masih melihat rasa percaya diri untuk menjabarkan ide program itu masih malu-malu mau gitu seperti itu. Tapi setelah kita berinteraksi, berkenalan, akhirnya kita berpendampingan terus selama hampir 8 bulan. Saya lihat motivasi, percaya diri rekan-rekan ini sudah tumbuh dan sudah berkembang. Sudah luar biasa. Kalau dulu skala 5, sekarang saya anggap sudah skala 9, itu sudah luar biasa. Nah, ini merupakan awal saja ya. Jadi program ini sudah di ujung ibaratnya. Begitu nanti program selesai, sebenarnya itu awal dari CGP ibu-ibu ini untuk lebih bersemangat lagi, lebih menggerakkan lagi komunitas yang ada di sekolah agar terus termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan selalu memberikan ide-ide yang cemerlang, yang berbeda. Bagaimana satuan pendidikan kita bisa lebih baik lagi ke arah depan. Nah, infus-infus kebaikan ini terus digelorakan sehingga satuan pendidikan ibu menjadi sangat maju, komunitasnya juga ikut bergerak, bahkan nanti dapat merubah, mentransformasi pendidikan yang ada di Indonesia secara umum. Oke, selamat. Saya yakin Anda akan terus maju. Terima kasih, Bapak. Demikian tadi reportase dari booth-nya Bapak Waryono dan Ibu Zaimatus Saida. Terima kasih dari kami kelompok 6. Say goodbye, bye-bye. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share for the next video. Bye-bye.